Teorema Pitagoras yang aslinya udah puluhan abad lalu digunakan oleh masyarakat India dan juga Babilonia berhasil dibuktikan oleh seorang filsuf sekaligus ahli matematika asal Yunani bernama Pitagoras. Teorema ini nunjukin hubungan antara ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Berdasarkan teorema ini, kita tahu bahwa kuadrat sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Simpelnya, kalau ada segitiga siku-siku memiliki sisi siku-siku A, sisi siku-siku B, dan juga sisi miring C, maka akan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Meskipun simpel, tetapi berkat teorema ini, para arsitek terbantu dalam mengkonstruksi bangunan dan juga bidang-bidang yang serupa dengan segitiga siku-siku. Desain rumah dan bangunan, dan juga para traveler pun sebenarnya juga nerapin prinsip ini. Karena ketika traveling, kita pasti akan memilih jarak ataupun rute terpendek untuk menuju ke lokasi tujuan. Digunakan dalam sistem navigasi dan juga fitur pengenalan wajah pada kamera keamanan juga nerapin teorema Pitagoras agar jarak antara kamera dan juga posisi orang tersebut dapat dicatat dan diproyeksikan dengan baik. Halo, aku Rini. Selama 7 menit ke depan, kita akan memahami bareng-bareng gimana teorema Pitagoras diterapkan dalam perhitungan dan juga proses penyelesaian masalah. Ada beberapa materi prasyarat yang harus kita kuasai terlebih dahulu agar kita semakin mudah buat nerapin teorema Pitagoras ini ke dalam berbagai penyelesaian masalah. Yang pertama, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Misal, ketika diketahui segitiga ABC siku-siku di C memiliki panjang BC sama dengan 5 cm, CD 12 cm, maka kita bisa tentukan panjang AB sebagai berikut. BC kita wakilkan dengan huruf A karena BC menghadap sudut A. CD kita wakilkan dengan huruf B dan AB kita wakilkan dengan huruf C yang merupakan sisi miring dan yang akan kita hitung. Sehingga berdasarkan teorema Pitagoras akan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ketika kita menguadratkan sebuah bilangan, maka kita mengalihkan bilangan tersebut dengan dirinya sendiri, sehingga kita dapatkan A tadi nilainya 5, maka A kuadrat sama dengan 5 kuadrat, kemudian ditambah B kuadrat 12 kuadrat. 5 kuadrat atau 5 kali 5 25, ditambah 12 kuadrat 144 sama dengan 169. Ini merupakan nilai C kuadrat. Sehingga ketika kita mencari C, maka kita harus menarik akar 169 atau sama dengan 13. Jadi, selain kita harus bisa menguadratkan sebuah bilangan, kita juga harus bisa menentukan akar pangkatnya. Sering berlatih akan membuat kita terotomatisasi dalam menentukan hasil perpangkatan maupun akar tanpa sulit-sulit menghafal. Yang kedua, persamaan aljabar. Menentukan panjang sisi miring ketika sisi-sisi lain diketahui panjangnya sudah dicontohkan tadi. Nah, sekarang gimana kalau yang ditanyakan adalah panjang salah satu sisi siku-sikunya? Berdasarkan teorema Pitagoras, ketika A dan B merupakan sisi siku-siku dan C sisi miring, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga ketika kita mau cari A, tinggal kita kurangi kedua ruas dengan B kuadrat. Sehingga C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi B kuadrat. Nah, B kuadrat dikurangi B kuadrat itu kan 0. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Sehingga persamaannya menjadi C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Begitupun ketika yang dicari B, berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat. Dengan demikian, posisi A dan B ini ketukar-tukar nggak masalah, asal jangan sampai salah membedakannya dengan sisi miring. Misal, seperti segitiga siku-siku berikut. Sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Sehingga ketika yang ditanyakan X di sini, berarti ini menanyakan sisi siku-siku, atau kita bisa menghitungnya dengan X kuadrat sama dengan
25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. X kuadrat sama dengan 25 kuadrat sama dengan 625. Dan 24 kuadrat itu nilainya 576. Sehingga 625 dikurangi 576 itu 49. Maka ketika ditarik akar akan sama dengan 7. Berarti nilai X adalah 7 satuan. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang lebih variatif. Oke, perhatikan gambar dua persegi di samping. Panjang sisi persegi besar adalah 15 cm. Luas persegi kecil adalah 25 cm kuadrat. Kita diminta menentukan nilai X. Kita akan selesaikan permasalahan ini dengan langkah awal, yaitu mengarsir area segitiga siku-siku yang memuat X. Di sini terlihat kalau X di segitiganya merupakan sisi miring, sementara sisi siku-sikunya kita misalkan di sini Y dan Z. Panjang Y merupakan panjang sisi persegi yang besar atau 15 cm. Sementara panjang Z, kita masih membutuhkan panjang sisi persegi yang kecil ini. Di persegi yang kecil yang diketahui luas, di mana luas merupakan kuadrat dari sisi. Sehingga kita dapatkan S kuadrat sama dengan 25. Kita dapatkan S dengan menarik akar 25 atau akar 25 sama dengan 5. Sehingga sisi persegi yang kecil ini 5 cm, sehingga panjang Z bisa kita tentukan, yakni 15 ditambah 5 sama dengan 20 cm. Oke, kita mulai tentukan nilai X. Berdasarkan teorema Pythagoras berlaku, X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Y-nya 15, maka 15 kuadrat ditambah Z-nya 20 kuadrat. X kuadrat sama dengan 225 ditambah 400 dijumlahkan 625. Ini nilai X kuadrat, sehingga nilai X-nya akar 625 atau 25. Berarti nilai X adalah 25 cm. Sekarang, coba selesaikan soal berikut dan kemudian cek jawabanmu di sebelah sini. Oke, sekarang kita lanjut buat nerapin teorema Pythagoras ini ke dalam masalah kontekstual. Kita akan selesaikan contoh soal berikut. Terlebih dahulu kita akan sketsakan permasalahan tersebut. Di sini, jendela sebuah gedung tingginya 8 meter. Depannya ada taman dengan lebar 6 meter. Nah, ujung tangga ini harusnya di sini terus ke atas sana. Nah, kita cari sisi miring di sini. Sehingga kita misalkan panjang tangga dengan C, tinggi jendela dengan A, dan lebar taman dengan B. Berdasarkan teorema Pythagoras berlaku, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 8, maka 8 kuadrat ditambah B-nya 6, B kuadrat itu 6 kuadrat. Nah, masing-masing dikuadratkan. 64 ditambah 36 dijumlahkan 100, maka kita dapatkan C-nya akar 100 atau 10 meter. Berikut contoh soal lain yang bisa kamu selesaikan, kemudian cek jawabanmu di sebelah sini. Jadi, gimana? Mau bahas apa lagi?